Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, secara khusus nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua nikmat-nikmat di atas senantiasa Allah jaga untuk kita semuanya, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiyur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus berusaha untuk mengkaji apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan dan berusaha untuk istiqamah di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gariskan. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzakumullah ajma'in. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi atau Intisari Kitab Al-Ilmu. Kita masih membahas pasal yang pertama dari bab yang kedua tentang adabu talibil ilmi, adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan kita akan masuk poin yang ketiga, adab yang ketiga di antara adab-adab seorang penuntut ilmu. Sahih ya kawan? نعم. الثالث الدفاع عن الشريعة. تفضل اقرأ الأدب الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث الدفاع عن الشريعة. نعم. قال المصنف غفر الله له قال المصنف غفر الله له أن ينفي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة ولا تدافع عن الشريعة ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة فلو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب وقام يتكلم ببدعة ويقررها لا تستطيع تلك الكتب أن ترد عليه. لكن إذا تكلم عند شخص
min ahli ilmi bi bid'atihi liyuqarriraha fa inna talibal ilmi yaruddu alaihi wa yudkhilu kalamahu bil qur'ani wa sunnati wa ala talibil ilmi an yanwiya bi talabil ilmi ad-difa'a anis syari'ati bi anna ad-difa'a anis syari'ati la yakunu illa bi rijaliha asilahi tamaman law kana indana aslihatun mala'at jaza khazainaha lan tastati'a tilkal aslihatu antul qiya qadaifaha ala aduwi ila birijali fakadzalika al-ilm. Baik, ahsant. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Baik, qala al-musannif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin wal muslimat. Ats-tsalitsu, adab yang ketiga di antara adab-adab yang semestinya dimiliki seorang penuntut ilmu adalah ad-difa'u 'anis syari'ati. Mana difa'? Membela 'anis syari'ah, ini membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab yang hendaknya dimiliki seorang penuntut ilmu. Dia belajar dalam rangka difa'u 'anis syari'ah, dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjaga kemurnian Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau. Ini di antara tujuan ya yang hendaknya dimiliki seorang penuntut ilmu. Kata penulis, an yanwiya bi talabil ilmi difa'a 'anis syari'ati. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia niatkan bi talabil ilmi, dengan menuntut ilmunya ad-difa'a 'anis syari'ah. Dia niatkan dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata penulis, li annal kutuba, karena kitab-kitab itu la yumkin, tidak mungkin an tudafi'a 'anis syari'ah. Kitab-kitab yang ada ya tidak mungkin membela syariat dengan sendirinya. Ya, tidak mungkin membela syariat dengan sendirinya. Wala yudafi'u 'anis syari'ati illa hamilus syari'ah. Dan tidak ada yang bisa membela syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali para pembawa syariat. Ya, kecuali para penuntut ilmu. Orang-orang yang berilmu yang belajar tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab maka tidak. Ya. Karena kitab enggak bisa berbicara. Falau anna rajulan min ahlil bid'ah, maka jika seandainya ada seseorang dari kalangan pengekor hawa nafsu, ahli bid'ah. Ya. Kalau seandainya ada seseorang dari kalangan ahli bid'ah, pengekor hawa nafsu, jaa ila maktabatin hafilatin bil kutubis syar'iyyah. Ada seorang ahli bid'ah, ya, yang datang ke sebuah perpustakaan, maktabah. Ke sebuah perpustakaan hafilah. Hafil di sini maknanya mamlu'ah. Ya, hafilah di sini maknanya mamlu'ah, bukan bes, bukan. Tapi artinya penuh. Hafilatun artinya mamlu'atun, penuh. Kalau ada seorang ahli bid'ah ya yang dia datang ke sebuah perpustakaan yang penuh bil kutubis syar'iyyah, yang penuh dengan buku-buku syar'i. Ya, banyak buku-buku syar'i di sana. Fiha ma la yuhsa minal kutub,
dalam perpustakaan tersebut banyak kitab-kitab yang tidak terhitung jumlahnya. Ini sangat banyak buku-buku syar'i di sana. Kemudian ada seorang ahli bid'ah yang datang ke perpustakaan tersebut. Wa qama yatakallamu bi bid'atin, dan dia berbicara dengan kebid'ahannya. Dia berbicara dengan kebid'ahannya, dengan hawa nafsunya. Wa yuqarriraha, ya, dia berusaha untuk memberikan hujjah kepada kebid'ahannya. La tastati'u tilkal kutubu an tarudda alaihi. Maka buku-buku yang banyak yang ada di perpustakaan tersebut enggak mungkin bisa membantah ucapan ahli bid'ah itu. Kenapa ya kawan? Karena buku enggak bisa berbicara. Buku hanya diam. Ya, maka buku tidak bisa membantah ucapan ahli bid'ah tersebut. Lakin akan tetapi, idza takallama 'inda syakhsin min ahli al-'ilmi bi bid'atihi liyuqarriraha, fa inna talibal 'ilmi atau fa innal 'alim yaruddu alaihi wa yudhidu kalamahu bil Qur'ani wa sunnah. Beda kalau seandainya sang ahli bid'ah tersebut, pelaku kebid'ahan tersebut, ya, dia membawakan kebid'ahannya di hadapan seorang alim, di hadapan seorang talibul ilmi yang faham hujjah, yang faham dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia menyampaikan kebid'ahannya di hadapan seorang alim, ya, maka sang alim tersebut atau sang penuntut ilmu tersebut otomatis akan membantah ucapannya. Ya, akan dia bantah dengan hujjah, ya, dengan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maknanya jemaah? Ya. Jadi yang bisa menjaga syariat Allah yaitu manusia, bukan kitab. Karena kitab nggak bisa berbicara, ya. Tapi hamilus syariah, sang pembawa syariat, sang talibul ilmi, sang alim, maka merekalah yang mampu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala talibil ilmi, maka wajib atas setiap penuntut ilmu an yanwiya bi talabil ilmi ad-difa'a 'anis syariah, maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk meniatkan talabul ilminya dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, tatkala kita membahas adab yang pertama di antara adab-adab ilmu, yakni ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, bahwasannya ikhlasun niyyah itu terrealisasikan dalam 4 perkara. Masih ingat apa tidak? Bahwasannya ikhlas dalam menuntut ilmu itu dibangun di atas 4 hal, di atas 4 pondasi. Yang pertama, mengangkat kejahilan dari diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kejahilan dari orang lain. Yang ketiga, dalam rangka mengamalkan ilmu. Yang keempat, dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal yang merupakan realisasi dari ikhlas dalam talabul ilmi syar'i. Ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Kita belajar dalam rangka mengangkat kejahilan dari diri kita. Kita belajar dalam rangka mengangkat kejahilan dari orang lain. Kita belajar dalam rangka mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan kita belajar dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata penulis, ya, wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk meniatkan talabul ilminya dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari apa?
bagian dari parameter keikhlasan niat di dalam kita belajar, di dalam kita talabul ilmi. Lianna ad-difa'a 'ani syari'ati la yakunu illa birijaliha. Karena yang namanya membela syariat itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh rijal-rijal syariat, ya, kecuali oleh para pembawa syariat, yakni para tulabul ilmi dan para ulama. Kasilahi tamaman, ya, persis perumpamaannya ilmu itu seperti senjata. Kasilah, silah ini senjata. Perumpamaan ilmu dan para pembawa ilmu itu seperti senjata dan orang yang membawa senjata. Ya. Lau kana indana aslihatun mala'at khazainaha. Kalau seandainya kita punya berbagai macam senjata yang tersimpan di gudang-gudang senjata, penuh gudang senjata kita dengan berbagai macam senjata. Lan tastati'a tilkal aslihatu an tulqiya qadha'ifaha 'alal 'aduwi illa birrijal. Maka senjata-senjata tersebut tidak mungkin bisa melemparkan amunisinya, ya, enggak mungkin bisa melepaskan pelurunya kecuali dengan, ya, dikendalikan oleh manusia. Ada rijalnya, ada yang mengendalikan senjata tersebut. Enggak mungkin nembak sendiri, pasti ada yang mengoperasikan. Ya, pasti ada yang mengoperasikan. Secanggih apapun senjata tersebut, ya pasti butuh orang yang mengoperasikan senjata itu. Fakadzalikal ilmu, maka begitu juga ilmu. Nah, maka jadilah bagian ke dalam orang-orang yang berusaha untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adab yang ketiga yang semestinya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Ya. Kita niatkan belajar kita dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, iqra al-adab ar-rabi'. Tafadhal. Enggak usah rebutan. Baca aja. Rahabatus sadri fi masailil khilafi. Khilaf. Nah. Rahban fahadhihi la yu'dharu ahadun fal masailu majalun
la yanbaghi an yutakhadha min adawil ila fi mat'anun fil akhirin ayutakhad minha sababun lil adawat wal baghdha. Taib, naam, hasbuk. Jazakallahu khairan. Nah. Taib, ar-rabi' adab yang keempat. Ar-rabi' adab yang keempat di antara adab-adab ilmu yang hendaknya dimiliki seorang penuntut ilmu adalah rahabatus sadri fi masailil khilaf. Rahabatus sadri fi masailil khilaf, yakni berlapang dada dalam masalah-masalah khilafiyah. Berlapang dada dalam masalah-masalah khilafiyah. Nanti kita jelaskan apa makna masalah khilafiyah di sini. Yang hendaknya seorang talibul ilmi rahabatus sadr, berlapang dada dalam masalah-masalah tersebut. Kata penulis, an yakuna sadruhu rahban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dadanya lapang. Sadruhu rahban. Sadr yani dada. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki dada yang lapang fi mawatinil khilaf, dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah alladzi masdaruhul ijtihad, yang sumbernya adalah ijtihad para ulama, ya, bukan sumbernya hawa nafsu, tapi masalah-masalah khilafiyah yang memang di sana ada ranah ijtihad bagi ahli ilmu, bagi para ulama. Lianna masailal khilafi bainal ulama, karena masalah-masalah yang diperselisihkan di antara para ulama itu ada dua macam. Ya, masalah-masalah yang diperselisihkan itu ada dua macam. Yang pertama adalah masalah-masalah khilafiyah, ya. Imma an takuna mimma la majala lil ijtihadi fi. Itu masalah-masalah yang di sana tidak ada ruang berijtihad. Ya, tidak ada ruang berijtihad dalam masalah-masalah tersebut. Wa yakunul amru fiha wadihan, dan perkaranya sudah sangat jelas dalam agama kita. Ya, perkaranya sudah sangat jelas dalam agama kita. Baik, fahadhihi la yu'dharu ahadun bimukhalafatiha. Maka masalah-masalah semacam itu yang di sana enggak ada ruang berijtihad bagi para ulama, dan perkaranya sudah sangat jelas, dalilnya sudah sangat jelas dalam agama kita, maka tidak ada uzur bagi seseorang untuk berselisih dalam masalah tersebut. Apa contoh dari jenis yang pertama ini, ya kawan? Contohnya ini tentang perkara-perkara usul dalam agama. Ya, perkara-perkara usul dalam agama kita, seperti arkanul iman, ya, enggak ada ruang untuk beristihad di sana. Atau seperti usul yakni Islam, seperti rukun-rukun Islam, tentang kewajiban salat, ya, maka enggak boleh ada perselisihan di sana. Karena dalilnya sudah sangat jelas bahwasanya salat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib atas setiap muslim. Ya. Atau yakni seperti hukum tentang kewajiban puasa Ramadan, seperti hukum tentang larangan khamr, ya,
tentang larangan zina, tentang kewajiban berhijab bagi seorang wanita muslimah yang sudah baligh. Maka hal-hal semacam ini tidak ada uzur untuk berselisih. Karena dalilnya sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang dalam agama kita. Ya. Kemudian jenis yang kedua, wa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majal. Imma masalah-masalah yang di sana memang ada ruang berijtihad bagi para ulama. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang untuk berijtihad bagi para ulama dalam menghukumi masalah-masalah tersebut. Ya. Fahadhihi yu'dharu fiha man khalafaha. Maka bagian yang kedua ini seseorang diberikan uzur tatkala berselisih dengan saudaranya yang lain berbeda pendapat. Karena memang dalam masalah-masalah tersebut syariat memberikan ruang untuk berijtihad bagi ahli ijtihad, bagi para ulama. Ya, tapi yang berselisih di sini adalah memang orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya, memang dia punya keahlian untuk berijtihad, bukan sembarang orang. Ya, karena untuk sampai derajat ijtihad itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah. Tidak setiap orang yang duduk di majelis ilmu atau menyampaikan ilmu itu otomatis jadi seorang mujtahid, tidak. Ya, tidak setiap orang yang belajar bahasa Arab baru setahun 2 tahun otomatis sudah jadi mujtahid, tidak. Untuk sampai pada tingkatan ijtihad itu butuh tahapan yang sangat berat. Enggak sembarang orang bisa sampai ke sana. Ya. Maka tatkala para ulama ahli ijtihad yang memang sudah sampai pada derajat ijtihad, ya, kemudian mereka berselisih di dalam menyikapi hukum masalah tertentu, yang di sana memang ada ruang berijtihad dalam agama kita. Kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, ya, kewajiban kita sebagai muqallid, orang yang taklid, bukan mujtahid, ya, kita berlapang dada dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama tersebut. Dan ghalibnya pada umumnya masalah-masalah khilafiyah, ijtihadiyah itu ada pada perkara-perkara furu' syariat. Jadi cabang-cabang syariat. Ya. Dan biasanya itu terjadi pada masalah-masalah seputar fikih. Ya, seputar fikih. Ya, makanya kalau kita bahas ya tentang masalah-masalah fikih, itu dari awal bab sampai akhir bab gak lepas dari perbedaan pendapat para ulama. Ya, gak lepas. Antum kalau belajar kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya al-Imam Ibn Rushd al-Maliki rahimahullahu ta'ala, ya, beliau sebutkan dari awal bab Kitabut Taharah sampai akhir kitab itu enggak lepas dari masalah-masalah khilafiyah. Ya, 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat, 5 pendapat, masing-masing berdalil, berhujjah, ya. Kemudian apa sebab khilafnya dijelaskan di situ. Ya, dijelaskan di situ. Ya. Oleh karenanya ikhwani fillah jazakumullah, ya, mengetahui perselisihan di antara para ulama atau memahami fikih khilaf ini di antara hal terpenting yang hendaknya difahami seorang thalibul ilmi. Kenapa? Agar kita enggak serampangan di dalam menilai para ulama, ya. Agar kita tidak serampangan di dalam menjatuhkan kehormatan para ulama, ya. Agar kita gak sempit hati tatkala melihat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Karena para ulama kita tatkala mereka mengambil sebuah pendapat itu dibangun di atas asas ilmu. Di atas asas ijtihad dan niat yang tulus mencari kebaikan. Namun yang namanya mujtahid, ya, yang namanya ulama itu manusia biasa. Yang terkadang ijtihadnya benar dan terkadang ijtihadnya tidak tepat. Ya. Maka kewajiban kita adalah berusaha mencari pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengambil pendapat para ulama yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kalau seandainya kita dapatkan ada pendapat sebagian ahli ilmu yang ternyata menyalahi dalil, ya kita tinggalkan. Dengan tidak mencela kehormatan ulama tersebut. Ya. Kita nggak mengambil pendapatnya, tapi nggak boleh kita jatuhkan kehormatannya. Nggak boleh kita cela ulama tersebut. Ya. Karena ulama sudah beristihad, sudah berusaha untuk mencari pendapat yang sesuai dengan dalil. Namun sekali lagi, yang namanya mujtahid itu terkadang ijtihadnya tepat, terkadang ijtihadnya apa? Enggak tepat. Ya. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala berkata, kata Qatadah, "Man lam ya'rifil khilaf lam yashumma anfuhu al-fiqha." Barang siapa yang belum tahu masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama, berarti hidungnya belum mencium aroma fikih. Artinya dia masih sangat jauh dari ilmu. Ya. Kalau kita hanya tahu sebatas satu pendapat, ya, berarti kita belum belajar tentang fikih. Ya. Ini perkataan Qatadah. Barang siapa yang enggak tahu khilaf di antara para ulama, berarti hidungnya belum mencium aroma fikih. Ya. Masih banyak hal yang belum dia pelajari. Dan di antara fitnah di zaman sekarang, ya, yang sangat disayangkan terjadi di antara para penuntut ilmu, ya, tatkala dia masih jauh dari ilmu tentang masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama, tapi sudah berani menghukumi. Ya, sudah berani menghukumi dan mencela para ulama. Ini di antara Di antara adab yang buruk. Yang timbul karena kurangnya ilmu dia di dalam memahami masalah khilaf di antara para ulama. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, jadi ada masalah-masalah khilafiyah yang memang di sana hendaknya kita berlapang dada dalam menyikapi masalah tersebut. Ya. Maka di antara bentuk kesalahan dalam beragama adalah tatkala kita jadikan semua perbedaan pendapat di antara para ulama itu dikaitkan dengan masalah akidah dan manhaj. Ini di antara kekeliruan. Karena tidak semua masalah-masalah khilafiyah itu masuk dalam ranah akidah dan manhaj. Ada masalah-masalah khilafiyah yang memang bisa ditolerir, yang memang masuk dalam perkara ijtihad dalam masalah furu' fiqhiyah. Ya. Maka memahami masalah atau fikih khilaf ini di antara perkara yang mengantarkan seorang talibul ilmi untuk bisa lebih bijak di dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama. Jadi masalah khilafiyah itu memang ada di sana yang enggak ada uzur, enggak boleh kita berselisih. Ya. Namun ada masalah-masalah khilafiyah yang di sana memang ada uzur untuk kita berbeda pendapat satu sama lain. Ya, secara khusus dalam masalah-masalah fiqhiyah furu'iyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ruang berijtihad bagi para ulama di sana. Fal masailul lati lil ijtihadi fiha majal la yanbaghi an yuttakhadha min hadzal khilafi ma ta'anun fil akharin. Nah, ini adab, etika dalam berbeda pendapat. Kata penulis, maka masalah-masalah yang di sana ada ruang berijtihad bagi para ulama tidak sepatutnya untuk dijadikan sebagai bahan celaan terhadap pihak lain. Ya. Masalah-masalah khilafiyah yang memang di sana ada ruang ijtihad bagi para ulama tidak sepatutnya dijadikan sebagai bahan celaan terhadap pihak yang enggak sepaham dengan kita, yang tidak sependapat dengan kita. Au yuttakhadhu minha sababun lil adawati wal baghdha, atau dijadikan sebab untuk saling bermusuhan, ya, dan saling membenci di antara kaum muslimin. Jangan. Ya, masalah-masalah khilafiyah, ijtihadiyah, secara khusus furu'iyah, ya, yang sifatnya yakni mustajaddah, kontemporer, yang belum ada sebelumnya, yang memang di sana ada ijtihad bagi para ulama, ada ruang ijtihad bagi para ulama, hendaknya kita bersikap dewasa. Ya, jangan menjadikan masalah-masalah khilafiyah dalam hal tersebut
sebagai sumber permusuhan di antara kita. Ikhwan fillah jazakumullah. Ya. Kalau seandainya ya setiap kita berbeda pendapat dengan saudara kita, ya, kita saling meninggalkan, melepas ukhuwah, maka enggak akan ada ukhuwah di antara kaum muslimin. Ya. Tidak akan ada ukhuwah di antara kaum muslimin. Ya. Kata Syekh Ali ibn Hasan al-Halabi al-Athari rahimahullahu taala, ani law anna kullama ikhtalafa al-muslimani tahajara lama baqiyat bainahum al-ukhuwah. Kalau seandainya setiap ada perselisihan di antara dua orang muslim, itu mengharuskan mereka untuk saling menghajar, saling memboikot, saling meninggalkan satu sama lain, maka enggak akan ada ukhuwah di antara kaum muslimin. Karena enggak mungkin kita selamanya akan sependapat dengan saudara kita. Pasti ada masalah-masalah tertentu yang memang kita akan berbeda pendapat dengan saudara kita. Karena kita enggak mungkin otomatis ini sependapat selamanya, enggak mungkin. Pasti ada masalah-masalah tertentu yang kita mengambil pendapat yang berbeda dengan saudara kita. Maka kita lihat masalah khilafiyah tersebut. Kalau seandainya masalah-masalah yang diperselisihkan adalah masalah-masalah yang di sana ada ruang ijtihad bagi para ulama, kewajiban kita berlapang dada. Ya. Selama tidak dibangun di atas hawa nafsu, ya. Selama tidak dibangun di atas perkara-perkara yang menyelisihi syariat, di atas kaidah-kaidah ilmiah yang benar, maka enggak perlu kita saling membelakangi di antara kaum muslimin. Silakan ambil pendapat Anda, dia ambil pendapat dia, ya, dan kita tetap di atas ukhuwah imaniyah, di atas ukhuwah islamiyah, ya. Kalau seandainya setiap dua orang muslim yang berselisih berbeda pendapat dalam masalah ijtihadiyah mengharuskan mereka saling memboikot, saling menghajar, saling meninggalkan, enggak ada ukhuwah di antara kita. Ya. Si fulan dan fulan mungkin sependapat dalam masalah tertentu, dalam masalah yang lain belum tentu. Ya. Maka sangat disayangkan tatkala sebagian penuntut ilmu menjadikan hal-hal semacam ini, masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah, sebagai sumber perpecahan kalimat di antara kaum muslimin. Ya. Makanya ikhwani fillah jazakumullah, belajar adab-adab ilmu itu di antara hal yang merekatkan ukhuwah di antara kaum muslimin. Ya, tatkala kita belajar ilmu tapi enggak belajar adab, yang ada Yang ada keras hati kita. Yang ada rasanya ingin menjatuhkan saudara kita, menjatuhkan kaum muslimin dan yang lainnya. Tapi kalau kita belajar adab, ya kita akan tahu di mana posisi kita. Ya, masih banyak hal-hal yang belum kita pelajari. Ya, masih banyak masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama yang kita enggak tahu ilmunya. Sedangkan Qatadah mengatakan, siapa yang tidak tahu masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama, berarti hidungnya belum mencium aroma fikih. Artinya dia masih sangat jauh untuk Untuk belajar. Maka sibukkan diri kita dengan ilmu, jangan sibukkan dengan perselisihan. Ya, sibukkan dengan ilmu belajar, mempelajari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sibukkan diri kita dengan perselisihan pendapat. Ya, jangan sibukkan diri kita dengan masalah-masalah yang di sana ada ruang berijtihad bagi para ulama. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsirah. Kata penulis, jangankan kita, jangankan para ulama, ya. Dahulu para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, mereka juga berselisih dalam banyak perkara. Jadi yang namanya masalah-masalah khilafiyah itu sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada an yattali'a ala ikhtilafihim falyarji' ila al-athar al-waridati anhum. Dan barang siapa yang ingin mengetahui adanya ikhtilaf di antara para sahabat, maka hendaknya dia merujuk athar-athar yang datang dari mereka. Baca
athar-athar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajidil khilafa fi masaila katsiratin. Niscaya dia akan dapatkan bahwasannya di antara para sahabat itu ada masalah-masalah khilafiyah di antara mereka. Ya. Ada masalah-masalah yang para sahabat berbeda pendapat satu sama lain, namun mereka tetap satu hati. Ya. Tetap membina ukhuwah di atas iman dan Islam. Tidak menyibukkan diri dengan masalah-masalah khilafiyah istihadiyah tersebut untuk saling menghujat satu sama lain, untuk saling menjatuhkan kehormatan satu sama lain, tidak. Ya. Wa hiya a'zam minal masail allati ittakhadhaha an-nasu hadhihi al-ayyam daydanan lil ikhtilaf hatta ittakhadha an-nasu min dhalika tahazzuban bi an yaqulu ana ma'a fulan ka'anna al-mas'alata mas'alatu ahzab fa hadha khata. Kata penulis, ya, kalau kita perhatikan masalah-masalah khilafiyah di antara para sahabat, ya, itu terkadang lebih besar dari masalah-masalah yang dijadikan sebagai sumber, ya, perpecahan di antara kaum muslimin di hari-hari ini. Ya, kalau kita membaca atharnya para sahabat, niscaya kita akan dapatkan ini sebagian masalah-masalah yang mereka perselisihkan itu lebih besar daripada masalah-masalah yang dijadikan sumber perselisihan di antara kaum muslimin di hari-hari ini. Ya, sehingga sebagian manusia menjadikan masalah-masalah tersebut sebagai sumber tahazzub, fanatisme golongan. Ya, untuk berkelompok-kelompok. Bi an yaqulu, mereka mengatakan ana ma'a fulan, saya bersama si fulan. Ya, tidak, pokoknya saya ikut pendapatnya Ustaz fulan. Yang berbeda pendapat dengan ustaz saya otomatis apa? Otomatis salah. Subhanallah. Ini seolah-olah pendapat ustaznya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ka'annal mas'alata mas'alatu ahzab. Seolah-olah permasalahannya itu masalah-masalah kelompok, masalah-masalah golongan. Wa hadza khata, dan ini termasuk kesalahan. Termasuk kesalahan ya di dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagai contoh ikhwan, sebagai bukti dan dalil bahwasannya perkara khilaf itu sudah ada pada zaman sahabat, ya, hatta pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, salah satu contoh, dan sangat banyak contoh, ratusan dalil, ya, kalau kita mencari sangat banyak. Di antara dalil bahwasannya masalah-masalah khilafiyah yang sifatnya ijtihadiyah itu sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Nabi yang mulia pernah bersabda pada saat terjadi perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Kata Nabi yang mulia, ya, tatkala itu Nabi ingin mengutus sebagian sahabat beliau ke Bani Quraidah, ke kabilah Yahudi. Ya, yang mana orang-orang Yahudi ini sebelum perang Ahzab sudah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Sudah ada perjanjian untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Ya, namun ternyata mereka berkhianat. Orang-orang Yahudi berkhianat terhadap kaum muslimin. Justru mereka membantu orang-orang musyrikin untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Maka Nabi yang mulia ingin memberikan pelajaran kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi. Nabi yang mulia mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Kata Nabi yang mulia, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian, ya, salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini wasiat Nabi, ini pesan Nabi kepada sahabat-sahabat yang berangkat ke Bani Quraidah.
Kata Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kata Ibnu Umar, fa adraka ba'dhum al-asra atau fa adraka ba'dhum al-asru fi tariq. Maka sebagian sahabat itu mendapatkan salat asar di tengah jalan sebelum sampai Bani Quraidah. Ya, mereka masuk waktu asar sedangkan belum sampai Bani Quraidah. Ya, maka disinilah sumber khilaf di antara para sahabat. Bagaimana ya menyikapi pesan Nabi SAW? Sedangkan Nabi berpesan, janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sekarang ini sudah masuk waktu asar, sedangkan kita belum sampai Bani Quraidah. Kita masih di tengah jalan. Ya. Apakah kita sholat di sini karena sudah masuk waktu asar, atau sholatnya diakhirkan nanti tatkala sudah sampai Bani Quraidah? Ya. Faqala ba'dhuhum la nusalli hatta na'tiyaha. Maka para sahabat yang berangkat ke Bani Quraidah, mereka berbeda pendapat ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama berpendapat, kita ini nggak boleh sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Ya, maka kita akhirkan sholat kita. Jangan sholat di sini, tapi sholatnya di Bani Quraidah. Kenapa? Pesan Nabi demikian. Jangan salah seorang di antara kalian sholat kecuali di mana? Di Bani Quraidah. Ini sholat asar. Maka pendapat pertama, sebagian sahabat mereka mengakhirkan waktu sholat mereka sampai tiba di Bani Quraidah. Wa qala ba'dhuhum, kata Ibnu Umar, sebagian yang lain berpendapat, bal nusalli. Enggak, kita salat di sini. Kita salat di tengah jalan. Ya, meskipun belum sampai Bani Quraidah. Karena sudah masuk waktunya, ya kita salat. Ya, meskipun kita belum sampai di Bani Quraidah. Lam yurid minna dzalik, Nabi tidak menginginkan kita, ya, dalam pesannya, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Nabi tidak ingin ya secara harfiah, tidak. Tapi apa yang Nabi sampaikan itu mengandung makna. Ya, mengandung makna. Nabi menginginkan ya agar kita bersegera berangkat ke Bani Quraidah sehingga tatkala sampai di sana masuk waktu asar. Nah, ini pesan Nabi SAW seperti itu. Jadi sebagian sahabat memahami secara harfiah hadis, sebagian sahabat memahami secara makna, secara kontekstual. Faham? Yang memahami hadis secara tekstual mengatakan tidak, kita pokoknya sholat di Bani Quraidah. Yang memahami hadis secara kontekstual mengatakan tidak, karena sudah masuk waktu asar ya kita sholat. Ya. Nabi hanya ingin kita bersegera. Ini maknanya bersegera. Bersegera berangkat ke Bani Quraidah agar tatkala masuk waktu asar kita sudah di sana. Ya. Maka tatkala di tengah perjalanan qadarullah kita belum nyampe, ya kita salat asar di jalan. Ya. Faham jemaah? Jadi para sahabat berbeda pendapat. Lihat, ikhtilaf terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Maka ada sebagian sahabat yang sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah karena berpendapat ya sudah masuk kewajibannya sholat. Ya. Dan Nabi yang mulia berpesan ini dengan hadis di atas, ini ada mana yang ingin beliau sampaikan, bukan secara tekstualnya. Namun sebagian sahabat yang lain berpendapat tidak. Pokoknya kita ikut ucapan Nabi. Nabi katakan jangan sholat kecuali Bani Quraidah, ya udah kita sholat di sana. Meskipun sudah masuk waktunya, ya kita akhirkan. Ya. Lihat apa respon Nabi SAW. Kira-kira masalah yang diperselisihkan para sahabat ini sampai ke Nabi apa tidak? Sampai ke Nabi apa tidak? Sampai ke Nabi. Ya. Fadzukira lin Nabi SAW. Maka masalah yang terjadi di antara para sahabat dilaporkan kepada Nabi SAW.
Yani ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ya Rasulullah, sebagian kita berpendapat kita salat asar di jalan kalau sudah masuk waktu asar. Sebagian kita berpendapat dengan apa yang kau sampaikan. Ya, bahwasanya tidak boleh salah seorang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya kita berbeda pendapat. Ada yang salat di jalan sebelum sampai tujuan, ada yang salat setelah sampai tujuan. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Umar, "Falam yu'annif wahidan minhum." Maka Nabi tidak mencela seorang pun di antara sahabat. Ya, baik yang salat di jalan ataupun yang mengakhirkan salatnya, enggak ada yang Nabi cela. Kenapa? Karena memang ini masalah-masalah ijtihadiyah. Ya. Yang di sana syariat memberikan ruang berijtihad. Nabi enggak menyalahkan, kenapa kamu sholat di jalan? Berarti ente enggak nurut sama saya. Ya. Kan saya katakan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Tidak. Kata Ibnu Umar, "Falam yu'annif wahidan minhum." Nabi tidak mencela seorang pun di antara para sahabat. Baik yang sholat di tengah jalan sebelum sampai tujuan, ataupun yang mengakhirkan sholatnya sampai di Bani Quraidah. Ya. Karena masing-masing berjalan dengan ijtihadnya. Karena memang kewajiban seorang muslim adalah berijtihad mencari yang paling benar. Ini yang paling dekat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kewajiban ya seorang muslim itu berijtihad bersungguh-sungguh ya di dalam mengikuti dalil, di dalam mencari kebenaran, ya. Dan yang namanya seorang mujtahid, terkadang ijtihadnya benar, terkadang ijtihadnya salah. Dan enaknya mujtahid, jamaah yang Allah muliakan, enaknya menjadi mujtahid, ya, mau benar mau salah tetap dapat pahala. Ya, itu enaknya jadi mujtahid. Mau ijtihadnya benar, mau ijtihadnya salah, tetap dapat pahala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Kata Nabi, tatkala seorang mujtahid ahli ijtihad, dia berijtihad, ya, dan ijtihadnya tepat, maka dia dapat 2 pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Dan tatkala seorang mujtahid berijtihad dan ijtihadnya enggak tepat, dapat berapa dosa? Dapat berapa dosa? Dapat satu apa? 1 pahala kata Nabi, enggak dapat dosa. Ya. Karena memang itu yang Allah wajibkan kepada dia untuk berijtihad, enggak lebih dari itu. Ya. Allah wajibkan kepada para ulama itu untuk berijtihad, berusaha mencari pendapat yang paling dekat kepada dalil. Ya. Adapun tepat atau tidak ijtihad para ulama, ya, maka bukan aib bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ya. Allah tidak akan membebani suatu jiwa melainkan sebatas kesanggupannya. Ya. Dan kesanggupan para ulama, para ahli ijtihad, yaitu berijtihad. Adapun apa? Harus benar, maka di luar kesanggupan mereka. Yang namanya ijtihad itu usaha. Ya, kadang tepat apa kadang enggak tepat. Ya, dan itu yang Allah nilai, usaha seseorang. Kalau dia sudah berusaha mencari kebenaran, ternyata enggak tepat, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ikhwani fillah jazakumullah, ya, hendaknya seorang muslim, secara khusus seorang penuntut ilmu, itu faham tentang masalah-masalah semacam ini, tentang fikih khilaf, agar kita lebih bijak di dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama kaum muslimin. Tidak semua masalah khilafiyah itu kita jadikan sebagai bahan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Ya. Ada masalah-masalah khilafiyah yang memang kita di sana dituntut untuk berlapang dada. Ya. Kita ambil pendapat, ya, Imam fulan tafadhal. Ya, saudara kita berpendapat dengan pendapat imam yang lain, enggak ada masalah. Ya, selama kedua-duanya ahli ijtihad. Ahli ijtihad. Ya. Karena memang kewajiban seorang muqallid, ya, adalah bertanya kepada ulama.
atau ikut pendapat ulama. Ya. Kewajiban kita bukan beristihad, karena kita bukan ahli ijtihad. Kita ini muqallid, taklid kepada para ulama. Kita taklid kepada guru-guru kita. Karena kita bukan ahli ijtihad, kita nggak punya kemampuan untuk ijtihad, sangat jauh dari kategori ijtihad. Ya, maka tatkala seorang muslim mengambil pendapat si fulan yang memang dia ahli ilmu, ahli ijtihad, ya, itu hak dia. Ya, yang jelas kita berusaha untuk mencari kebenaran, dibangun di atas kaidah-kaidah syariat, kaidah-kaidah ilmu, ya, bukan dibangun di atas hawa nafsu, ya, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Nah, tapi di atas niat yang benar, mencari kebenaran, ya, di atas kaidah-kaidah ilmiah yang memang digariskan oleh para ulama kaum muslimin. Nah, Syekh Ali Al-Halabi beliau pernah berkata, "Kullama ittasa'a ilmuka, ittasa'at rahmatuka. Kullama ittasa'a ilmuk, ittasa'at rahmatuk." Ya, setiap kali bertambah ilmu yang engkau miliki, ya, maka semakin luas rahmat yang engkau miliki. Yani semakin kita tahu, semakin kita berilmu, semakin bertambah rahmat kita kepada kaum muslimin, semakin bertambah kasih sayang kita kepada kaum muslimin. Ya, ini ada masalah-masalah yang memang kita ditolerir untuk berbeda pendapat di sana, dan ada masalah-masalah yang memang nggak ada tolerir dalam hal tersebut. Ya, maka memahami fikih khilaf di antara hal terpenting yang hendaknya dipelajari oleh setiap penuntut ilmu. Jadi jangan menjadikan masalah-masalah khilafiyah itu dihukumi, dipukul rata satu hukum. Ini di antara bentuk ketidakfakihan seseorang. Ya. Pokoknya setiap kali berbeda pendapat, ya, otomatis bukan ahlus sunnah, otomatis ahli bid'ah. Nah, ini di antara bentuk kedangkalan ilmu seseorang. Ya. Kalau seandainya setiap orang yang berbeda pendapat dengan kita dicap sebagai ahli bid'ah, ya, maka gak ada ahlus sunnah kecuali diri kita sendiri. Karena pasti sahabat-sahabat kita juga mungkin berbeda pendapat dengan kita dalam banyak hal. Hatta asatidzah kita, mereka gak semuanya satu pendapat. Banyak hal yang mereka berbeda pendapat. Ya. Tapi tatkala kita semakin berilmu, tatkala kita tahu belajar tentang fikih khilaf, adab-adab berbeda pendapat, kita semakin luas rahmat kita terhadap kaum muslimin. Ya, maka hal-hal semacam ini, ya, yang hendaknya kita pelajari, hendaknya kita maksimalkan agar kita semakin rahmat kepada sesama kaum muslimin. Jangan dipukul rata, ya, semua masalah-masalah ini khilafiyah. Sebagian orang itu seperti itu. Ya. Sebagian orang terkadang seperti itu. Karena kedangkalan ilmunya, akhirnya setiap ada orang yang enggak sependapat dengan dia, itu otomatis dia keluarkan dari ahlus sunnah. Ya. Otomatis ahlus sunnah. Seolah-olah masalahnya antara sunnah dengan bid'ah. Ya. Seolah-olah masalahnya antara sunnah dengan bid'ah, padahal ijtihad para ulama. Bukan masalah sunnah dan bid'ah, tapi masalah ijtihad para ulama. Ya, maka semakin seseorang dalam ilmunya, semakin dalam rahmatnya kepada kaum muslimin. Bagaimana dia bersikap. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala punya kitab yang sangat-sangat bagus. Ya, yang menuntun kita bagaimana kita menghormati para ulama yang berbeda pendapat. Bagaimana mauqif, bagaimana sikap seorang penuntut ilmu dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Beliau punya kitab dengan judul Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam, mengangkat celaan dari para ulama. Ini enggak boleh kita mencela para ulama al-ijtihad, ya, tatkala kita enggak sependapat dengan mereka. Enggak boleh. Karena daging-daging para ulama itu beracun. Ya. Dan seorang talibul ilmi tatkala dia sudah ringan lisannya menjatuhkan kehormatan para ulama, pasti binasa. Ya, maka kita harus faham
bahwasanya ada masalah-masalah khilafiyah yang memang di sana ada ruang beristihad bagi para ahlinya, bagi para ulama. Lihat, para sahabat Nabi berbeda pendapat dan Nabi nggak ada mencela di antara mereka, karena memang masalahnya masalah istihadiyah, bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj cara beragama dan yang lainnya. Ya, jadi semakin kita belajar, hendaknya kita semakin tahu, ya, ternyata masih banyak hal-hal yang belum kita pelajari. Makanya filosofi talibul ilmi itu seperti ilmu padi, semakin berisi semakin apa? Semakin merunduk. Ya. Bukan semakin apa banyak omongnya, semakin apa banyak apa, ini bukan apa semakin petatang petenteng. Ya. Semakin apa, ini membusungkan dada, tidak. Itu bukan apa, bukan teori seorang talibul ilmi. Ya, justru semakin dia faham, semakin dia belajar, semakin dia apa tahu banyak hal yang dia enggak ketahui. Nah, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kullama izdada ilmi izdada jahli. Ya, semakin bertambah ilmuku, maka semakin bertambah kebodohanku. Artinya banyak hal-hal yang saya enggak tahu ternyata. Ya. Tatkala kita apa baru belajar sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya. Kemudian setelah belajar kita semakin membusungkan dada kita, ya, mengatakan apa? A, B, C, D dan yang lainnya. Nah, ini dalil bahwasanya ilmu kita tidak membawa keberkahan untuk diri kita. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang melahirkan sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bukan apa untuk petantang petenteng. Tidak. Nah, maka ini ikhwani fillah di antara hal yang kita camkan bersama. Ya, insyaallah kita lanjutkan poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Tapi untuk pagi hari ini enggak ada sesi tanya jawab, afwan, karena ada hajat, ada keperluan. Untuk tanya jawab kita berikan di kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kurang ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.